Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita akan mendengarkan renungan yang singkat sebelum kita mengakhiri aktivitas kita sepanjang hari ini. Kita dapatkan di dalam Mazmur 126 ayat yang ke-1 sampai ke-6, tapi saya akan membaca hanya ayat yang ke-4 sampai ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan, pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Saat ini dunia dipenuhi dengan goncangan-goncangan. Dan goncangan-goncangan itu tidak hanya melanda satu bidang kehidupan saja, tetapi hampir di seluruh kehidupan, aspek kehidupan itu mengalami hal yang sama. Kalau kita melihat goncangan-goncangan di bidang ekonomi, di bidang kesehatan, saat ini di sana sini kita mendengar kematian karena COVID dan sebagainya. Juga di bidang keamanan banyak terjadi perampokan dan sebagainya. Di segala aspek kehidupan itu terjadi goncangan-goncangan. Tetapi kita tahu akibat daripada goncangan-goncangan itu, banyak orang menjadi frustasi, menjadi kecewa dan menjadi putus asa. Itu sebabnya kita melihat saat-saat ini banyak orang-orang yang mengalami kesusahan, yang mengalami putus asa, tidak ada, menurut mereka tidak ada jalan keluar. Tetapi kita sebagai orang-orang yang beriman, kita adalah milik daripada Tuhan Yesus Kristus. Kita tidak perlu takut dan cemas. Dan di dalam Ibrani pasal 12 ayat 28 dikatakan, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Mari kita beribadah kepada Allah menurut cara yang benar kepadanya dan hormat dan takut kepada Dia. Kita harus beribadah menurut cara Allah, dengan takut, dengan hormat kepada Allah. Di masa yang sulit ini, kita harus makin mendekatkan diri, melekat kepada Tuhan. Sebab seberat apapun atau seburuk apapun keadaan kita, kita percaya kita punya Tuhan. Dia sanggup untuk memulihkan keadaan kita. Kita punya Tuhan yang maha kuasa, yang akan senantiasa memberikan kekuatan dan pertolongan kepada kita. Tadi di dalam ayat 5 Mazmur 126 dikatakan orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur biji pasti pulang dengan bersorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Itulah kalau kita hidup
beribadah menurut apa yang menjadi kehendak daripada Tuhan, Allah sanggup memulihkan keadaan kita. Allah sanggup memberikan pertolongan kepada kita. Tuhan Yesus berkata, sebab aku mengetahui rancangan-rancangan yang ada padamu mengenai kamu. Jadi di dalam Yeremia 11 ayat 29 dikatakan Tuhan mengetahui setiap rancangan-rancangan kita. Dan rancangan yang akan Tuhan berikan kepada kita adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Jadi Tuhan itu akan memberikan rancangan yang indah, rancangan yang mempunyai masa depan yang penuh dengan pengharapan. Juga di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-10b dikatakan, jadi aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yesus datang supaya orang-orang yang hidup taat, yang hidup menurut jalannya Tuhan, dia akan mempunyai hidup dan segala kelimpahan. Tuhan menjanjikan kelimpahan, Tuhan menjanjikan pemulihan dalam kehidupan kita ini semuanya. Mengapa kita masih belum mengalami dan menikmati rancangan Tuhan yang baik itu? Sampai saat ini kenapa kita belum mengalami itu semuanya? Karena kita belum mengerti bagaimana meraih janji yang telah disediakan Tuhan itu. Kita tidak mengerti caranya kita untuk meraih janji yang Tuhan sudah sediakan buat kita itu. Dan kita tahu bahwa Tuhan itu memberikan kebebasan kepada kita untuk membuat pilihan hidup. Tuhan itu tidak pernah memaksa, menyerahkan kepada kita apa yang menjadi pilihan hidup kita ini. Dan kita tahu Tuhan itu, kita taat atau tidak taat. Jadi terserah kepada kita, kita mau taat kepada Tuhan atau tidak taat. Tuhan memberikan kebebasan kepada kita. Jika kita taat atau menempuh jalan yang sudah Tuhan tentukan, maka janji Tuhan itu akan berlaku atas kehidupan kita. Kalau kita taat, kita melakukan firman Tuhan, maka kita akan mengalami janji-janji yang Tuhan berikan kepada kita itu semuanya. Tetapi kalau kita menyimpang dari jalan Tuhan, maka janji-janji itu tidak akan bisa kita nikmati. Kalau kita sampai menyimpang dari firman Tuhan, kita tidak akan menerima janji-janji daripada Tuhan. Di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-12 dikatakan demikian. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepada Tuhan, Tuhan akan mendengarkan doamu. Di saat-saat yang sulit, di saat-saat krisis ekonomi, di saat-saat penderitaan melanda dunia ini, melanda kehidupan kita semuanya, orang-orang di seluruh dunia ini pada saat ini, kita percaya bahwa satu kali kelak Tuhan sanggup memulihkan keadaan kita semuanya. Kalau kita tetap berada di jalan Tuhan,
kalau kita hidup menurut firman Tuhan dan takut kepada Tuhan. Saya yakin apa yang menjadi janji Tuhan, Tuhan sanggup memulihkan kita semuanya. Kita tidak akan seterusnya mengalami hal yang sedemikian ini. Terima kasih, sampai di sini Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa bersama-sama. Bapa yang ada di dalam surga, kami datang kepadamu mengucapkan syukur pada malam hari ini. Engkau kembali mengingatkan kami dengan kebenaran firman-Mu. Biar firman-Mu ini boleh menjadi kekuatan. Ajar kami taat kepadamu. Ajar kami takut kepada Engkau Tuhan. Ajar kami senantiasa hidup menurut kebenaran-kebenaran firman-Mu. Kami yakin apa yang Kau janjikan, Engkau pasti akan menggenapinya. Engkau akan memulihkan keadaan kami. Seberat apapun keadaan kami, Tuhan sanggup memulihkan itu semuanya. Memulihkan seluruh jemaat-Mu. Memberkati mereka, melindungi, menyertai, memberikan kesehatan, kekuatan kepada seluruh jemaat-Mu. Terima kasih. Memberkati juga Ibu Gembala kami, Ibu Susan Malino. Berikan kekuatan, kesehatan, tambah-tambahi hikmat urapan yang baru. Jadikan beliau boleh menjadi alat untuk membawa jemaat GPDI El Shaddai ini semakin dewasa di dalam kerohaniannya. Terima kasih, memberkati call center, memberkati semua yang mengambil bagian dalam pekerjaan-Mu yang suci. Kami mau akhiri doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.